Kembali di Dialog Market Corner, Mas Barton, tadi Anda menyampaikan bahwa industri komik ini sangat-sangat potensial dan pertumbuhannya sangat-sangat menarik belakangan ini. Tentu saja untuk bisa mendapatkan bayangan seberapa potensial untuk satu kreator saja misalnya gitu ya, range-nya berapa sih untuk endorsement dan lain sebagainya. Ini supaya mendapatkan bayangan, oke, emang betul-betul potensial gitu. Ya. Yang pasti untuk seorang komikus itu ketika dia masuk ke platform itu minimal udah pasti gajinya UMR. Itu udah minimal. Bahkan ada yang bisa dapat 2, 3, 4, sampai 10 kali UMR pun itu memungkinkan. Jadi, dan untuk endorse dari sekecil 50.000 hingga 5 juta per post itu juga pun bisa. Ya, banyak cerita-cerita sukses terkait dengan komik dan juga animasi di Indonesia ya. Seperti kita punya Juki dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini akan semenarik apa sebetulnya? Banyak sekali mungkin komik-komik yang akan dijadikan seperti itu gitu. Ya, saya melihat ya seperti komik si Juki yang sudah kemarin sukses ditayangkan di layar lebar. Kemudian nanti ada lagi Gundala dari Bumi Langit juga akan segera ditayangkan di layar lebar. Ini hanya fenomena gunung es sebenarnya. Karena saya yakin ke depannya akan ada banyak sekali judul-judul komik Indonesia yang akan dikembangkan bisnisnya ke layar lebar, ke web series, ke animasi, ke merchandise licensing. Jadi memang lokal konten kita ya, komik-komik lokal ini sedang uprising. Apa sih yang membuat komik-komik lokal ini akhirnya bisa mendapatkan tempat di hati penikmat komik di Indonesia? Kalau kemarin ini saya juga termasuk orang yang sangat-sangat menggilai karakter-karakter komik yang asal dari Amerika kemudian Jepang gitu ya. Kayaknya saya pada saat itu nggak melihat kemungkinan akan ada karakter-karakter komik Indonesia yang akhirnya bisa digemari. Tapi sekarang luar biasa banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman kreator sehingga akhirnya sekarang bisa sebegitunya gitu? Simple. Karena perkembangan digital, ya aplikasi, sosial media, author-author komikus ini kan punya fanpage, ya mereka rajin berinteraksi dengan fansnya, engage, ya mereka bikin strip di Instagram yang bercerita tentang kearifan lokal, tentang yang isu-isu yang trending, dan itu mendapat hati di para pembaca, semua kalangan, semua umur, dari SD, SMP, SMA, kuliah, first time jobber, hingga yang sudah ya Gen X, Y, Z, you name it. Jadi saya rasa dan kita kan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi mereka engage, saling komen setiap hari. Sekali baca langsung ngerti. Iya. Dan author-author ini komikus ini harus rajin untuk berinteraksi dengan pembacanya. Mungkin Mas Barton bisa membawa saya ke sebuah aktivitas industri komik lah ya. Sebetulnya kalau bicara soal produksi membuat komik itu berapa orang sih yang terlibat gitu untuk satu cerita gitu. Yang saya terbayang adalah ya hanya sketch ya aja gitu, orang yang menggambar gitu. Kemudian dia yang bikin dialognya, naskah dan lain sebagainya. Ya, relatif. Jadi kalau untuk awal satu orang itu seorang komikus pun bisa membuat komik sambil bercerita. Ya. Jadi memang untuk membuat komik itu perlu 2 skill. Satu menggambar, kedua bercerita. Ya, dan memang skill ini tidak banyak yang bisa, tapi bisa dipelajari jika ada keinginan untuk menjadi komikus. Maka dari itu kita juga ada membuat satu komunitas grup WA untuk para author yang pemula ataupun yang pro ataupun yang baru mau ingin jadi komikus. Kita ada 7 grup WA. Setiap hari kita ada workshop juga di situ, bisa saling berbagi project. Ya, jadi sesimpel itu. Bisa brainstorming di situ. Bisa brainstorming gitu juga. Gitu. Ya, artinya secara penghargaan secara profesional lah ya untuk konten komik ini sekarang terus membaik sebetulnya ya. Terus membaik. Dan saya rasa pemerintah juga sudah harus bisa memasukkan ini sebagai kurikulum di sekolah. Ini kan kekayaan intelektual. Kita harus bina. Jadi nggak cuma kekayaan alam aja yang harus kita explore ya. Ini sangat harus dieksplorasi gitu. Ya, dan ini bisa betul-betul menumbuhkan lapangan kerja, apalagi misalnya bisa betul-betul menembus industri perfilman ya, yang fansnya banyak dan bisa tadi seperti Anda sampaikan franchise-nya bisa besar sekali gitu. Tantangan komikus di era digital ini seperti apa? Apa saja yang teman-teman kreator sekarang hadapi, Mas Barton? Tantangannya 3K. Komitmen, kedisiplinan, ya, dan ya ketekunan, udah itu aja. Karena dan konsistensi. Jadi kita harus konsisten komikus itu yang jadi tantangan. Karena
untuk apalagi sekarang komikus yang masuk ke platform aplikasi digital itu setiap minggu harus update. Ada deadline, ya kan, ada deadline. Jadi mereka itu harus konsisten dan mereka harus istilahnya rajin lah, nggak boleh bosan-bosannya ngomong. Bicara soal ide kan ini terkait inspirasi, mood dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara soal deadline ya nggak bisa ditawar ya, apalagi sudah profesional gitu. Betul. Itu yang harus ditaklukkan tantangannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Burton. Semoga komik-komik Indonesia semakin bertumbuh lebih seru lagi ya, bisa mengalahkan Marvel dan lain sebagainya. Amin. Thank you Mas Burton.